Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah. Khairul huda huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani Mas'ud cerita saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sepana wong iku qala ta'ala sapa man astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfiru jaluk pangapura sapa ingsun Allah ing Allah alladzi kang la ilaha kang ora ana apa pangeran iku maujud illa huwa angin Allah al-hayyu kang urip al-qayyum tur kang istilahnya tidak ada awal tidak ada akhir. Al-qayyum itu berdiri, tapi sekolah berdiri itu yang maha abadi gitu. Wa atubu lan jaluk sepuro ingsun ilahi marang Allah ghufirat makoden sepuro apa dunubu dosane man wa ingkana senajan ana sapa man iku kafaro teman-teman melayu sapa man minazzafi saking perang. Rawa ngariwayataken hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim wa qala lan ndika sapa Hakim hadisun sahih iku hadis kang sahih ala syartil Bukhari wa Muslim ing atase standare Bukhari lan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Shaddad lam cerita saking Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa kanjeng Nabi sayyidul istighfar utawi sayyidi istighfar iku ayat kula ento dawu sapa labdu kawula Allahumma ya Allah anta rabbi anta utawi panjenengan iku rabbi pangeran ingsun la ilaha illa anta wa ana apa pangeran iku mujud illa anta ing panjenengan. Kalau tanya anda dia akan panjenengan ingsun wa ana atau ingsun iku abduka kawula panjenengan wa ana lan hale taw ingsun iku ala ahdi kang atase janji panjenengan wa ahdi kala janji bagus panjenengan mastata'tu selagi niku kuasa sapa ingsun a'udzu jalur raksa sapa ingsun bika kalawan panjenengan min syarri ma sanatu saking ele-ele barang sanatu kang agawe sapa ingsun. Wa abu hale ngungsi ingsun laka dumateng panjenengan gini mati kalawan gini mati panjenengan alih atase ingsun. Wa bulan ngungsi sapa ingsun ta pengaku sapa ingsun pengaku bidambi kalawan dosa ingsun faghfir moko ngapura panjenengan le marang ingsun fa innahu moko satune kelakon iku la yaghfir iso ngapura aduna pek pira-pira dosa ila antaan panjenengan. Man utawi sapa ne wong kala ngendika sapa man ha ing sayyidul istighfar bin nahari ing dalam siang mungkinan hala ikhlas biha kalawan istighfar fama mati sapa man min yaumihi saking dinane man qabla ayyum siang dan sakurungi mlebu sore sapa man fa moko tawi maniku min ahlul jannah saking ahli surga. Man utawi sapa ne wong kala ngendika sapa man ha ing istighfar minal laili saking bengi wa utawi maniku mungkin ikhlas biha kalawan istighfar fama mati sapa man qabla ayus biasa tur ngentos mlebu pagi mlebu subuh sapa man fa mengetahui man iku min ahlil jannah saking ahli surga rawahul Bukhari. Abu tawi lafat abu ibain madmumah kalawan abak kang diwaca dhamma summa wawin makokar kerewo hamzah dan hamzah mamdud kang panjang pamaknahu ta maknane iku ukir ngaku ingsun wa antari kulan tegese ngaku sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sauban cerita saking sauban radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ana sapa Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hidan surafatat kalane wis ming kanjeng Nabi minas min salatihi saking salate kanjeng Nabi saya ucap minggu selesai
mare. Asti istighfar maka maca istighfar sapa kanjeng Nabi salasan kalawan kaping 3 qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi Allahumma ya Allah antas salam anta te panjenengan assalamu adat kang salam kang sentosa wa mingkal saking panjenengan assalamu tawi kesentosan tabarakta alaiha paring barokah panjenengan ya Allah ya dzal jalali wal ikram deut kang andene kemuliaan tegese kemuliaan. Wakila dan ucapakan Al-Auza'i kadwe Imam Auza'i bahwa tawi Auza'i ku ahad urwatihi salah suci para wini kila hadis kaifa istighfar kaifa iku kaya apa kaifa tabahale kaya apa istighfar utawi istighfar kala ngendika sapa kanjeng Nabi ya kala ngendika sapa Auza'i yaqulu bene Auza'i kala ngendika sapa Sauban yaqulu ngendika sapa kanjeng Nabi astaghfirullah rawahu Muslim ngarepake sapa Muslim mun Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah tanan cerita saking Siti Dewi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku yuksiru ngake-ngakekan kanjeng Nabi ayat kalin tamucap sapa kanjeng Nabi qabl mautihi saturungi setone kanjeng Nabi subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi muttafaqun alaih. Subhanallah maha suci sapa Allah wa bihamdilan kalawan muji Gusti Allah astaghfir jaluk sepura sapa ingsun ing Allah wa atubu ila taubat isun marang Allah muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua mengajarkan tentang istighfar gitu. Mengajarkan tentang istighfar, teori istighfar kapitilan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari menggap istighfar para mengarang. Ya, mulai istighfarnya biasanya para hatam ngomong saya kayak gitu. Orang berapa lembar? Berapa? Kejeneko. Berapa lembar? Oh 2. Ya 2 kocang. Bismillahirrahmanirrahim. Akan membaik kecuat na hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Siap hataman. Siap. Engkau reking terus apa? Terus apa? Kemarin ya tetap kita perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lakar wirid kita berangkat lembak mari hatam. Ya wali boleh bal marhum abah. Sanana abah sab adigal tunya terus minggu ya sete hatam boleh ya wali boleh. Abah le telo kali ngar. Coba sejak zaman tohir marhum nombor. Hatam bilang boleh. Hatam kang zaman aja kedua aja. Ayo lang boleh. Engkau nyapo tengah. Tengah hatam pangaji boleh deh ya sampai hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu intinya istighfar ya. Ini bacaan istighfar yang biasa dibaca mentan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ghufirat dunubuhu esapora dosana wa in kana farra min az-zahab walaupun lari dari peperangan. Man sebagian riwayat walaupun kadi kapong basek sepura tulisan istighfar selancam diri ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dina astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua ini Bismillahirrahmanirrahim sayyidul istighfar. Biasa barin ngap kitab majmu'nya. Sayyidul istighfarnya mungkin baca laku pas mateng sebelum malam ada ahli swarga berarti baca maghrib pas mate sebelum subuh ada ahli swarga
Tadi dia mengkerot tadi surga, baca tahu pagi baca, sore baca. Daya. Ya re, Sayyidul Istighfar ya. Allahumma ya Allah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa a'udzu bika kibrutal makna ya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya. Aw abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, mangkolaha bin nahar. Kanjeng Nabi sadabu. Dene ulama langsung kanjeng Nabi, barang siapa yang berbicara istighfar ini di waktu pagi, kemudian dia mati sebelum malam, maka dia ahli surga. Kalau dia baca itu di waktu sore, mati sebelum pagi, ahli surga. Teting kesempat menceriak. Takok tak dulu tadi mating, masuk suar. Kalau kanjeng Nabi sadabu, mong kanjeng Nabi sadabu, lalu kira kemang-mang, apole rawahul Bukhari ya. Daya, men bila dan dijaminan masuk surga, sedangkan istighfar cek gampang. Yang kebaya jaga, aku mati ada kan deh ya, mati je lo dan daya tua, ya penjara. Iya, mati itu tidak menunggu tua. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua mati biasa. Kingo udah mati, ya biasa pada biasa aja. Pangeran sama mati. Angkan ayo siap. Daya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi hadis yang ketiga. Kanjeng Nabi itu kalau selesai sholat, ia langsung baca istighfar 3 kali. Caranya baca gimana? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakal jalalul ikram. Bacanya kan istighfar kamu mah. Astagfirullah astagfirullah. Makanya ada mau ngabajangnya nang budin tak bedejana. Astagfirullah nantim li walidayya wa li sahabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Nah, jua mari hadis yang jadi membaca orang mangocang apa saya bocor mari bocor mundur kawirit biti yang lote kanjeng Nabi macam penyareng bukti nak sahabat nge ding napa kanjeng Nabi maca lawanan lo kere-keding ya punya napa kanjeng Nabi maca lawanan sahabat lo ker bisa cerita angkan ada ajaran Wahabi kan macam ada ya gak boleh itu wiritan bareng setelah sholat itu bid'ah cetek aja seorang ngawirit bid'ah. Lah sing orang ngawirit bid'ah kok kan keton. Ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Pak Kapi kok tuh contoh lagi Nabi. Dia mau ngakan Husain dok kan yang Nabi teman Husain dok ya. Wah, karboti bid'ah boy. Perintah nengah agama aja karena ada perintah umum, ada perintah khusus. Seolah batang baca ibadah. Apa sih kocak ibadah? Cara nyembah ke pangeran dengan contoh langsung. Dan itu hanya ada 5 yang tidak boleh dirubah. Sholat, ya syahadat nomor tung. Syahadat 2 aja lah cukup. Lagi nambah syahadat aisyah telok. Gaya. Lo beda orang Syiah. Bada sawajib pakai syahadat jeneng budi pada Sayyidina Ali nah. Mong kilo maca syahadat Sayyidina Ali kilo Islam aja sebit aja itu nambah. Syahadat cuma 2. Salat selema aja. Salat lema ekoca duhur 6 rakaat pemahaman aja bid'ah. Enggak boleh dirubah karena itu adalah cara menyembah Allah yang langsung Allah perintahkan. Kalau cara mencari pahala yang Allah Ta'ala tidak langsung perintahkan, bebas. Contoh, wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu kepada Allah, semoga kamu agar kamu menjadi orang yang beruntung umpama. Maka zikir dengan cara apa saja boleh. Makanya ada jagetan menggoda orang-orang torekot kodiriyah mau zikir sokone teko salaja
Eta kau dere. Karena dalam perintahnya wadzukurullah katsira. Tidak wadzukurullah julusan enggak. Lo yatur carana toju, carana pendak. Berzikirlah kamu kepada Allah. Mau kamu berzikir aselah, mau kamu berzikir begitu. Boleh. Karena itu perintah umum. Mau kamu berzikir di rumah, mau kamu berzikir di masjid, boleh. Mau kamu berzikir pelan, mau kamu berzikir keras, boleh. Tahlilan zikir apa enggak? Zikir, boleh. Karena ada perintahnya, berzikir. Urusan berzikir di rumahnya orang karena ada orang yang meninggal di situ, itu tidak dilarang. Loh, Kanjeng Nabi kan tidak mencontohkan. Padahal seandainya itu bagus, Kanjeng Nabi mencontohkan. Ingat, Kanjeng Nabi itu hidupnya di tanah Arab, punya budaya sendiri. Dan Kanjeng Nabi tidak mungkin mencontohkan semuanya, termasuk orang-orang dari budaya yang berbeda. Gitu. Tidak mungkin dicontohkan semua. Karena itu di dalam qawaid diterangkan al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullud dalil ala tahrim. Hatta yadullud dalil ala tahrim, yang asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Gitu. Loh, itu kan tidak berlaku dalam ibadah. Iya, ibadah tidak boleh. Karena ibadah itu sesuatu cara menyembah Allah yang ditentukan Allah. Itu ibadah. Oh, jadi kalau begitu orang berzikir itu bukan ibadah. Berzikir itu perintah Allah, tapi umum. Bukan ubudiyah, tapi itu berpahala. Gitu. Kamu tidak berzikir tidak masalah, tidak dosa. Jadi lo zikir merebajang langsung nyesek, lo apa-apa, karena zikir itu hanya sunnah. Tapi kalau kamu tidak sholat, maka berdosa. Nah, sholat inilah yang tidak boleh dirubah-rubah. Puasa itulah yang tidak boleh dirubah-rubah. Zakat itu tidak boleh ditambah-tambah. Haji ya sama caranya, tetap seperti itu, tidak boleh. Kalau yang lain, baca sholawat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tapi tidak diterangkan mau baca sholawat berdiri, mau baca sholawat duduk. Ada yang berdiri asrakal, ya Nabi salam alaika, ya berdiri. Ya, baru baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Duduk, tidak masalah. Tidak ada bid'ah di situ. Tidak ada bid'ah. Mau baca sholawat sekarang, ya. Mau baca sholawat mulutan, ya. Mau baca sholawat besok, tidak masalah. Kenapa dengan orang Wahabi kalau baca sholawat di bulan Rabiul Awal jadi bid'ah? Kan lucu, loncok. Sholawat perintah Nabi, orang baca sholawat di bulan tertentu dianggap bid'ah, tidak masuk akal. Seandainya itu bid'ah, Nabi pasti menerangkan, jangan baca sholawat di bulan Rabiul Awal. Tapi nggak ada larangan seperti itu. Malah soroh baca banyak. Maka ajaran bid'ah itu ajaran yang tidak masuk akal. Daya, lo masuk akal juga. Gitu. Coba orang Islam ngelarang orang baca sholawat, kan lo masuk akal. Oh, sholawat perintahnya Allah. Ya beda orang Islam melarang orang adu-aki orang selamatik. Padahal Allah Ta'ala merintah aja. Kenapa Allah Ta'ala lo merintah orang adu-aki orang mati, lo kira suruh bejang, orang mati aja, suruh langsung pendem. Pendem aja man. Nah, kan fitnah orang mati, dia aja mati kan ya. Mau orang mati, bejengin. Mau aja mati. Sabar ngedengerin apa aja ngempo kebayar rasol. Tapi lo oleh apa jangan aja, nggak lo hosok orang celing cukup aja. Ya, nah, itu bedanya. Makanya ketika orang meninggal lalu selamat kalau bencara tahlilin itu bukan bid'ah. Karena apa? Contohnya dari Rasulullah mendoakan orang mati sudah ada, ialah menyolatkan. Contohnya di zaman Nabi itu biasa, Nabi sendiri kalau lewat di atas kuburan berdoa, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah itu kan doa pakai ngoreng lo bagi
entar gak kuburan aduakin nang kuburan oleh Kanjeng Nabi aduakin nang kuburan mau gitu. Budaya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad ke langit untuk menerima perintah sholat yang ke bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Ya sing Kanjeng Nabi senerema apa memperingati. Ya penjel. Lah iya. Tapi untuk kita yang hidup zaman sekarang agar ingat perintah sholat itu didapat oleh Nabi langsung dipanggil ke langit, beda dengan perintah puasa secukup etoran wahyu. Maka diingatkan dengan Isra Mi'raj yang merupakan salah satu mukjizat Nabi. Itu untuk mengokohkan di dalam hati kepada peringatan-peringatan hari-hari besar dalam agama Islam. Kok cabit? Ya hede segoblok. Nah ya, kamu yang ingin membuat agama hanya tinggal namanya saja. Kamu yang ingin membuat umat menjauh dari nabinya. Kamu yang ingin membuat umat tidak ingat kepada cerita-cerita nabinya yang hebat, sehingga umat Islam itu hanya tersisa kulitnya. Itu inti dari ajaran Wahabi seperti itu. Makanya hati-hati. Hati-hati kalau ikut aliran-aliran. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mong sorwa kalamping. Paling rekan harus niru Nabi paling akal. Ya mungkin cover do SSN aja taruhan. Iya penjak. Iya, mungkin pada kelampi jubah itu bisa. Sendiri tak banyak jubahan ya. Siapa selalu bisa mungkin kelampi. Mungkin ingat, kalau kamu ketemu orang berjubah ada di masjid manapun, jangan anggap dia kiai. Karena yang berjubah belum tentu kiai. Kadang maling sandal pun berjubah untuk mencuri sandal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajuban paling sangku alim jacong kalau kepiring ajuban ja alim beda Abu Jahal beda Abu Lahab Abu ajuban ja. Ajuban ini kan hanya pakaian orang Arab ya apa enggak, bukan pakaian Islam. Pakaian Islam itu tutup aurat. Apapun pakaianmu kalau kamu tutup aurat itu pakaian Islam gitu. Bukan lalu harus jubaan, cingkrangan apa. Orang yang hanya mengedepankan kulit, hanya mengedepankan cover, itu biasanya isinya berantakan itu. Nah, karena para kiai-kiai di Indonesia itu kebanyakan pakai sarung, padahal sarung itu pakaian adatnya orang India. Coba orang India itu dulu kan bawa sarung. Pakaian adatnya orang Indonesia apa? Tengku orang Madura, pesa. Ya, orang Jawa, tengku pakaian aja, bersekin aja. Itu pakaian Jawa. Pakaian mana? Sunda, ya itu pakaiannya. Terus sarung. Ya itu pakaiannya orang India dulu. Saya tidak tahu sejarahnya kenapa kok bisa dipakai santri. Kamu tahu santri itu asalnya apa? Diambil dari apa? Santri itu kan sebenarnya santri itu berasal dari budaya Jawa, kerajaan Majapahit. Dulu di zaman Majapahit, guru pembuat senjata itu namanya empu. Empu itu memiliki murid, nama murid Cantrik. Namanya muridnya empu itu Cantrik. Itu ada di padepokan, murid itu datang tinggal di padepokan bersama guru. Di guru belajar kepada guru. Itu ajaran Hindu itu. Setelah Wali Songo masuk, Wali Songo membuat. Sama seperti itu. Wali Songo muridnya Cantrik itu. Akhirnya disebut pecantrikan. Ya, pecantrikan. Kemudian setelah bergeser kepada lidah-lidah yang bukan Jawa, jadinya pesantrian. Lalu jadi pesantren. Nama muridnya santri. Wes. Itu adopsi dari budaya Hindu. India
Hindu. Bawa sarung ke Indonesia. Dulu cantrik pakai sarung. Teguh nang film-film saya Majapahit kan ngakui sarung kok. Untuk cantriknya. Empunya ya pakai jubah. Sama. Loh. Terus kenapa dengan orang Islam diadopsi? Bukan diadopsi. Karena itu nutup aurat. Ya sudah, Islam tidak punya konsep pakaian. Nggak ada. Ini pakaian Islam. Nggak ada. Islam tidak mengajarkan pakaian. Islam mengajarkan menutup aurat. Gitu. Paham? Angkan ada kudu ngerti. Loh, mengadopsi pakaiannya orang Hindu itu bagaimana? Loh, tidak masalah karena pakaian itu tidak mengandung simbol agama. Ya kan? Mong salib mengandung simbol agama, tidak boleh. Zunar di dalam kitab-kitab fikih. Zunar itu adalah ketema yang memang khusus untuk para pendeta. Itu mengandung simbol agama, nggak boleh. Tapi surban, ini tidak mengandung simbol agama. Bukti nah, tengku nang film Sayyidina Umar nang TV, Abu Jahal lo surbanan, Abu Lahab lo surbanan, bukan simbol agama, itu budaya. Jadi kau tuh membedakan, jangan terlalu fanatik, gitu. Orang-orang Wahabi coba tuh harus cingkrang, mulai dari dulu pesak aja cingkrang. Pakaian Madura itu sudah cingkrang. Lalu kemudian menganggap kalau orang asarongan itu mengerjakan bid'ah, itu mengerjakan finar rekwa. Apa? Cening keingat cireng sakit oleh saya hadis tok lah ngecap orang masuk neraka. Kamu jangan seperti itu. Gitu. Jangan seperti itu. Harus dilihat secara menyeluruh. Di dalam beragama, agama Islam tidak pernah mempersulit penganutnya. Gitu. Tidak pernah mempersulit penganutnya. Islam itu mudah dan murah. Dan neka sekotoi peterangakin takok orang ngedingakin nang online live kalau paito live takok bade sing ngedingakin nang live malelok terlalu fanatik. Dan neka Islam ini kan agama yang mudah dan murah. Islam tidak berat, Islam itu mudah dan murah. Tore cara membera umat orang awam terutama malelok beberak di pangeran sampai bersahabat di kanjeng Nabi tegur polan ngimame lanceng kelun atunafiruna antah ekor kanjeng Nabi. Apakah engkau termasuk orang-orang yang membuat orang lari dari agamanya? Atunafiruna antah. Beda hadisnya itu. Makanya kita sebagai umat Islam di Indonesia terutama toreng ngereng tidak apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita terutama yang berasal dari mazhab Syafi'i, karena mayoritas Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i, mayoritas yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i, sehingga yang berkembang di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i. Malaysia dan Brunei Darussalam itu sama dengan kita, mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti tidak menerima kepada madhab lain, tidak masalah. Yang penting konsisten, jangan ngambil ringan-ringannya saja. Makanya membasul masail, yang pertama dikeluarkan harus madhab Syafi'i dulu. Jangan lintas madhab. Kalau lintas madhab harus menerangkan dengan jelas. Saya ngambil pendapatnya madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Saya ngambil dari pendapatnya Imam Abu Hanifah, begitu. Jangan lalu kitab walaupun madhab selain Syafi'i dikeluarkan tapi tidak dijelaskan ini madhab apa, kemudian menentang kepada madhab Syafi'i, tidak bisa. Kalau basul masal di Indonesia yang harus diambil pertama itu madhab Syafi'i, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu saja. Al-Fatihah.